Nih Pepe. Woi mana? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi wabarakatuh. dalam acara pembelajaran jarak jauh. Kali ini melalui Google Meet. Selamat datang kepada anak-anak yang sudah senantiasa berjumpa, bertatap muka dalam acara pembelajaran gaya baru kali ini, yakni pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang maju, teknologi yang modern, yakni melalui kegiatan teknologi elektronika, ya, antaranya pakai handphone, pakai laptop dan sebagainya. Anak-anak, sekali lagi kita akan mengikuti pembelajaran kali ini. Bapak minta kepada kalian untuk bisa bekerja sama dengan baik. Ketika nanti ada hal yang harus Bapak tanyakan, kalian akan jawab, tapi dengan menggunakan acungkan tangan terlebih dahulu, karena nanti supaya pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan baik, ya. Kita dengarkan dulu pembicaraan ini dan jangan berbicara yang lain. Kita simak, kita bareng-bareng dengarkan. Nanti Bapak juga kalau diberi persilakan untuk kalian menjawab atau berbicara, nanti Bapak juga akan menyampaikan, silakan mangga kepada anak-anak yang mau berbicara dan sebagainya, ya. Bisa dimulai anak-anak? Bisa Pak, bisa. Bisa, oke. Bisa Pak. Oke, terima Bisa kasih. Pak, Nah, bisa. yang tertib ya anak-anak ya, supaya nanti Bapaknya mengajarkannya dengan enak. Dan kalian juga insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke? Siap? Siap Pak, siap. Oke. Siap. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan mengajarkan pembelajaran gaya baru, belajar di rumah, tetap di rumah, menggunakan aktivitas di rumah, tetap kita melaksanakan kegiatan belajar walaupun dalam situasi apapun. Kali ini Bapak menyampaikan dalam pembelajaran melalui Google Meet. Materi yang akan Bapak sampaikan adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khususnya kelas 5. Kali ini hanya wilayah Kecamatan Pekalipan saja ya anak-anak. Pada tahun yang lalu kita satu kota. Alhamdulillah, terima kasih kepada KKG Kecamatan Pekalipan atau kelompok kerja guru Kecamatan Pekalipan bisa menyelenggarakan pendidikan ini dengan menggunakan Google Meet di sekolah yang sudah dituju. Kali ini Bapak menyampaikan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 di studio Karanganyar. Baik anak-anak, kita mulai saja dengan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 melalui Google Meet. Sekali lagi ya anak-anak, Bapak menyampaikan di dalam kegiatan ini karena situasi sekarang ini adalah situasi yang masih dalam kondisi yang pandemi, artinya pemerintah belum bisa melaksanakan kegiatan melalui tatap muka, tapi hari ini juga kita bisa tatap muka ya anak-anak ya, bisa ketemu tuh. Kali ini Bapak mengajar pendidikan agama Islam, namanya sudah tahu ya tadi ya, Muhammad Hasan dari guru SD Karanganyar. Nah, kali ini Bapak mengajak kepada kalian nantiasa jangan lupa di dalam pandemi sekarang ini ya, tuh bisa lihat ya, kita tidak boleh
teledor, lupa ya, kita harus cuci tangan pakai sabun. Di mana kegiatan yang kalian mulai, kita senantiasa cuci tangan, apalagi kalau mau makan ya anak-anak. Nah, cuci tangan. Kita harus mengikuti protokol kesehatan yang kita harus mewaspadai dengan situasi yang sekarang ini. Kita harus disiplin. Kalau tidak disiplin diri, ya siapa lagi yang akan melindungi diri kita sendiri gitu ya. Yang kedua, yo, di dalam masa pandemi ini juga kita harus hati-hati anak-anak. Kita harus jaga jarak ya dengan kerumunan massa, yaitu jangan dikeburu-gerumbul dan sebagainya. Kita harus betul-betul waspada, yaitu jaga jaraknya 1 meter jaraknya. Oke, yang terpenting seperti sekarang ini, bagaimana ya, seperti yang sekarang ini kita juga harus di rumah saja, belajar di rumah, mengerjakan kegiatan di rumah ya. Nggak usah bepergian kalau emang tidak ada keperluan yang mendadak atau yang sangat penting sekali ya. Dan di rumah anak-anak, masa yang masih belum bisa ditentukan sampai kapan, sampai tahun kapan, Bapak juga belum bisa menyampaikan dan memberikan kepastian kepada kalian ya. Jadi seperti itu ya. Yang berikutnya, nah ya kalian, oke, sekarang masih bisa tetap muka ya anak-anak dengan menggunakan terbuka seperti Bapak sekarang ini ya, bisa bertatap muka dan berbicara dengan kalian tidak pakai masker. Tapi nanti setelah selesai berbicara kita harus pakai masker. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan diri kita. Itu ya anak-anak. Seperti ini maka Bapak juga sekali lagi harus mengikuti protokol kesehatan. Harus disiplin anak. Kalau mau nggak disiplin siapa lagi lah nanti untuk menjaga diri kita. Oke ya. Kita lanjut. Udah siap kan anak? Nah, oke. Udah siap? Halo? Siap. Ya, oke. Marilah sebelum kita belajar, kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Yuk kita sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Ya. Ulangi, ikuti ya. Nah, yuk bareng-bareng. Robbi jidni ilma warzu'ni fahma waj'alni minas solihin. Bisa? Balik ya. Bisa. Iya. Yuk lanjut aja ya. Nah, artinya ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berikanlah aku karunia, agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Ya Robbal Alamin. Alamin. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang Siapa yang ngomong bagus ya. tadi? Oke, setelah kita membaca doa, ayo di rumah kita persiapkan kebutuhan keperluan belajar kita, yakni di dalamnya adalah siapkan buku. Ayo anak-anak, selain handphone juga di depan kamera, depan mata kita, bukunya disiapkan. Sudah siap belum? Buku tulisnya. Nanti ada yang harus kalian kerjakan nanti ya. Udah? Buku tulisnya, alat tulisnya udah belum? Coba. Udah siap? Belum. Udah. Ya, sudah. Belum. Iya. Udah ya, jadi jangan sampai ya. Udah, oke. Kemudian buku paket atau buku cetak pendidikan agama Islam. Kali ini kelas 5 ya. Kemudian Al-Qur'an atau juz amma. Oke? Iya. Kalau sudah siap, kita lanjutkan. Di dalam pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan tentang pendidikan agama Islam kelas 5.
Kali ini Bapak mengajarkan tentang apa? Nah, Bapak akan sampaikan dulu ya tujuan pembelajarannya ya. Ya, kita break dulu ya. Kita berhentikan dulu sejenak karena ada gangguan dulu bentar. Bantu tolong. Cantik tolong. Nabrak ko rata. Aywan deh. Das. Buat CFD. Papa. Lalu CR. Lalu CR. Kita sini sudah. Ada ini. Enggak ya? Lu mah cakep doang bang, kagak bisa engkol. Ya payah. Beli biskuit di warung Bowo. Kalian satu squad, kami cuma duo. Buset, serempet. Saya lagi belajar, woi. Matiin ya, woi, matiin ya. Ya matiin. Diulang tak? Bang, lu buat ya? Lu baru mainnya bang? Tanggal berapa? Bewanda. Dibantai. Mic-nya matiin, woi. Ayolah, bacot kali, bang. Senggol dong, gua ibu. Dewan yuk, pasti bacot. Ibu. Dewan deh. Oh, berisik dibantu. Jangan bacot, kamu yang bacot. Bantai. Jangan mainan game burik. Mic-nya matiin, woi, pengen belajar. Udah. Langkah guru sih. Nanti nangis. Burik. Burik lah. Pada FF aja tuh banyak gaya. Gak apa-apa, gak burik. Yang penting banyak yang mainin game satu. Gue ibu di Google. Diam. Apa? Diam. 1M. Burik. Oh, ini mau lagi belajar. Bukan bahas mainan. Free Fire game burik, nggak ada pintu, nggak ada hordeng, nggak ada gorden. Dan batu. Free Fire game burik. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Ya, halo. Sorry. Ya. Ini lagi belajar. Halo anak-anak, gimana? Sudah kedengaran belum? Ya, Bapak lanjutkan ya dalam pembelajaran kali ini. Tadi sedikit mohon maaf ada gangguan teknis tentang studio kami. Karena dalam hal ini tadi ada beberapa yang harus diperbaiki. Kita lanjutkan ya anak-anak ya. Dialog. Oke.
Kali ini Bapak mengajarkan tentang surat Atin. Ya, nanti kita dengarkan surat Atin. Kemudian kita juga nanti berikutnya adalah belajar bagaimana menulis kalimat-kalimat dalam Al-Quran surat Atin dengan benar. Ya, lanjut. Kemudian kemudian Bapak juga akan bagaimana menyampaikan kepada kalian menunjukkan hafalan surat Atin dengan benar. Dan yang terakhir, yuk kita dengarkan terlebih dahulu. Perhatikan ya. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد Woi, jangan berisik, gak kedengeran. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم Woi, jangan berisik sih, kasih tahu ke temen-temennya. Ini gurunya mana? Woi, jadi terus, jangan komen terus. Emangnya kamu SD mana sih? Saya SD Bulasara juga. Janda. SD ini tali, satu tali nih bos. Wah, asli belas. Sadaqallahul adzim. Ya, tadi barusan kita bersama-sama mendengarkan cara membaca Al-Quran surat Atin. Halo? Apa sih kamu yang konflik lah? Ya, dengarkan ya. Jangan berbicara sendiri dulu, gantian ngomongnya. Itu kasihan gurunya. Ya. Halo, Celo. Oke, kita mulai ya. Kita lanjutkan ya. Ya, pokoknya gini, Bapak menyampaikan kepada kalian, barang siapa yang mendengarkan insya Allah akan diberikan pahala yang berlipat dan diberikan kemudahan kalian belajar dengan baik. Tapi kalau yang ngobrol aja nanti tidak ngerti. Ya, bisa ya. Oke, terima kasih. Kecamatan Pekalipan hebat, semua anak-anak hebat, soleh dan soleha. Oke, Diomongin jangan pada berisik. ya, kita lanjut ya. Kali ini Bapak nyampaikan tadi kita sudah dengarkan bahwa surat Atin yang barusan tadi kita dengarkan bersama. Marilah kita mulai pada materi berikutnya. Anak-anak, Bapak kali ini akan mengajarkan kalian cara bagaimana menulis huruf hijaiyah yang benar. Ya, pokoknya kita dengarkan ya, yang mengerti akan pembelajaran kali ini berbicaranya nanti dibatasi ya. Dengarkan, jangan banyak bicara. Oke, kita lanjut ya. Ya. Mana burnya? Yang kalah tarik akun. Ayo. Kalau kalian berisik, Bapak akan keluarin nih dari studio ini. Tidak burik. Ya. Kedengeran? Empel mati. Ya, kalau misalnya kalian masih berisik nih, masih banyak bicara, Bapak akan keluarkan. Ya. Biar apa lu begitu? Biar job jago lah. Deal? Nope. Ya, oke ya. Nanti Bapak kalau ada yang bicara nanti kedengaran dari sini, dari studio. Nanti Bapak akan keluarkan. Kalian nggak usah ikut karena mengganggu dari teman-teman yang serius. Canda kayak kayu, canda. Oke, Bapak lanjut ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah memperhatikan, mendengar dan menyimak dengan baik. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalian sudah mau belajar dalam metode pembelajaran gaya baru. Sekali lagi, anak-anak, ini ada belajar gaya baru, siapa sih? teknologi yang modern. Gak usah nanggapi ya pada pembicaraan. Lanjut aja ya. Sedang berjalan. Itu ID. Oke, kita melanjutkan dalam pembelajaran kali ini. Bapak akan mencoba, kalian akan perhatikan pada layar untuk menulis huruf hijaiyah. Sekali lagi, menulis huruf hijaiyah itu dari kanan ke kiri.
dihapus beda, kalau yang omel aja hapus. Yang berikutnya kalian juga akan memperhatikan ada huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dan ada huruf hijaiyah yang dapat disambung. Oh, iya. Perhatikan posisi huruf hijaiyah yang ada yang akan ditulis. Belum bisa Nah, salin. seperti sekarang ya. Coba lihat, perhatikan. Ini adalah huruf hijaiyah. Ya. Oke, Kartu kita SG ungu lanjutkan. tapi nggak bisa ngeratain SG kayu. Huruf hijaiyah Alas ya, Bo. di antaranya adalah hurufnya alif, Erlan, woi, Erlan. kemudian ba, Tolong, Erlan. Ingat enggak we? kemudian Endro. sa, ya, Jangan terus dari kemudian umum. za, ha, kho, da, za, ro, za, sin, shad, dot, to, do, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Itu adalah huruf-huruf hijaiyah. Kalian juga harus memperhatikan cara membacanya ya. Tadi ada alif, ada ba, ada ta. Apa ulangi lagi ya. Alif, ba, ta, sa. Sa. Nah, cara mengucapkan juga harus nanti dengan teliti ya. Ja, kemudian huruf ha, kemudian kho, kemudian da, kemudian za, kemudian ro, za, sa, sya, so, dot, to, do, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, iya. Itulah adalah huruf-huruf hijaiyah yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan tentang hal yang lain. Nah, ini adalah huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dari depan dan tengah, tapi bisa disambung dari belakang. Nanti kalian akan perhatikan setelah kita melihat hari ini dan kemudian nanti Bapak akan berikan tugas. Nanti di rumah kalian kerjakan, maka perhatikan terlebih dahulu ya. Ya, sampai kalian nanti tidak paham. Ada beberapa huruf-huruf yang harus kalian tulis tidak disambung, tapi dari belakang bisa disambung. Di antaranya tadi ada huruf alif. Ya, kemudian huruf alif di situ di awal adalah adaba. Kemudian di tengah da'aba. Nah, di posisi alif yang di awal ini tidak bisa disambung anak-anak. Tetap posisi alif tidak akan bisa disambung di awal. Kemudian di tengah. Kemudian di akhir. Seperti pada layar ini. Kemudian da. Da juga tidak bisa disambung. Nah, contohnya. Ya, da'aba. Nah, daba'a. Nah, huruf dal ini tidak bisa disambung di awal, di tengah, tetapi di akhir bisa tuh anak-anak, coba perhatikan. Ya, da'adzaba. Nah, di sini huruf adza, ba dengan dal itu bisa disambung, huruf ba dengan huruf dal. Kemudian juga perhatikan lagi huruf za. Nah, huruf za di sini di awal tidak bisa. Ya. Daro'a. Nah, ini bisa. Adanya nggak bisa, di tengah juga tidak bisa anak-anak, tetapi di belakang juga tidak bisa. Karena apa tidak bisa? Karena berhadapan dengan huruf ro. Mungkin kalau huruf-huruf yang lain bisa. Kemudian huruf-huruf yang tidak bisa disambung di antaranya itu alif, da, za, ro, za, wawo. Ya, ini huruf-huruf yang keenam ini, alif, da, za, ro, za, wawo ini adalah huruf-huruf manakala di awal tidak akan mungkin bisa disambung dan tidak bisa disambung di akhir, di tengah juga tidak bisa disambung, akan tapi di akhir akan bisa disambung pada huruf-huruf yang
berikutnya. Di antaranya coba lihat ya, ro, za. Itu kalau dengan kof itu akan bisa disambung. Selanjutnya, nah, Bapak akan coba, kalian nanti di rumah akan beri tugas cara bagaimana menulisnya. Nah, huruf yang bisa di dalam penulisan, perhatikan di dalam buku ini. Ini huruf ada tanda garis, ya, garisnya di bawah. Nah, ini penulisannya seperti ini, ya. Paham anak-anak? Ya, caranya seperti itu. Ada huruf qaf, huruf lam, huruf ro, huruf nun, huruf ha, ain, sin, shod, ya. Nah, itu penulisannya seperti sekarang. Coba kita lihat. Nah, cara menulisnya seperti apa anak-anak? Yuk kita ditulis di dalam surat At-Tin. Nah, contoh huruf ya. Perhatikan ya, ada huruf ya. Huruf ya awal aslinya seperti itu, seperti bebek ya. Cuma ada titiknya 2 di bawah. Ayo kita dilihat bagaimana cara menulis di awal. Nah, ternyata hurufnya hilang semua tuh, kepalanya hilang, tapi ada lengkungannya aja. Ya, tuh nulisnya seperti itu. Kemudian di tengahnya bagaimana? Nah, dikasih garis lengkung sedikit, itu di tengah. Kemudian di akhir. Nah, ternyata di akhir itu ada huruf lekukan terakhir tampak sekali. Dan bagaimana kalau disambung? Ini hurufnya iya kan? Ya, yi, yu. Iya di awal, di tengah tulisannya ada harakat di bawah atau kasroh, yi, kemudian di akhir u, doma. Jadi tulisannya ya, yi, yu. Ya, menulisnya seperti contoh lain supaya kita hafal ya, satu-satu terus. Huruf apa nih anak-anak? Ya, huruf o. Aslinya seperti ini ya. Itu ada kepalanya, ada titiknya di atas 2, kemudian juga ada ekornya. Di awal bagaimana tulisannya? Nah, seperti ini. Lo tampak itunya aja Pak, kepala titik 2-nya aja. Nah, itunya ekornya hilang, menyambung dengan yang lain. Yang di tengah bagaimana? Nah, di tengahnya bagaimana anak-anak? Tuh, seperti itu tulisannya. Ya, hanya berbentuk bulat, seperti kepalanya aja, di depannya ada ekornya, di belakang ada ekornya. Ya, ini huruf ko. Ada harakatnya T dibacanya. Ya. Kemudian di akhir, nah hampir seperti semula pada huruf asli yang pertama. Ketika disambung menjadi nah, seperti ini. Kokiku. Nah, seperti itu penulisannya. Coba lagi. Yuk. Bapak akan coba lagi. Huruf do. Nah, cara penulisan awal seperti apa, Nana? Seperti itu ya, hampir mendekati samaannya. Kita lakukan ekor lengkungannya terputus. Kemudian di tengah, nah hampir mendekati sama. Di akhir, nah kembali kepada huruf asli. Nah, ketika disambung, dol, di, du. Nah, seperti itu. Contoh yang lain supaya kita hafal ya. Nah, ini huruf do. Nah, awalnya bagaimana, Nak? Lah, sama aja, Pak. Nah, cara penulisannya sama. Nah, kemudian di tengah sama, Pak. Hanya ada beda alat penyambungnya di depannya, ada ekor, belakangnya ada. Kemudian di akhir bagaimana? Nah, hampir sama dengan huruf yang asli. Jika disambung menjadi satu, menjadi dol, di, du. Nah, sama hurufannya. Hanya disambung-sambung ya. Contoh yang lain. Huruf kaf. Ya. Apa anak-anak ini? Lebih bisa dialog tidak? Mau berisik ya anaknya ya. Lanjut aja. Huruf kaf. Ya, huruf kaf di sini coba kita lihat di dalam layar. Ayo.
Perhatikan. Ya. Dalam penulisan di awal, nah berbeda ya Pak dengan penulisan aslinya. Nah, tidak ada huruf hamzahnya, tapi ada tanda garis di atasnya. Ini huruf adalah cara penulis huruf kaf di awal. Bagaimana Pak kalau di tengah? Nah, kalau di tengah ada tambahan lekukan di depan. Di akhir. Nah, balik lagi dengan posisi semula. Sehingga akan menjadi disambungkan seperti ini. Nah, kakiku. Oke, kali ini Bapak break dulu, dihentikan terlebih dahulu, ada ini yang harus disampaikan. Jeda iklan terlebih dahulu. Oh, yo, yo, oh, yo, yo. Katanya nggak boleh nakat. Tang bawaan Punya aja yang nakat kamera. Suara saya masuk kan? Enggak. Susah juga emangnya dengar. Efek mulai berat ini. Gurunya hilang kayak ini. Ini gurunya hilang. Dah. Hmm. Bikin kameranya, Belum. woi. Oh, bocil. Kameranya. Bocil ngapain? Si mata. Bocil. Mau masuk? Hewan, woi. Buatin bapak. Dua kali satu tiga. Susah yang ngomong kayak gitu ya. Gurunya cheater. Mati. Gurunya ada. Oke, kita lanjutkan lebih lagi dalam pembelajaran kali ini, dan mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis terkait dengan keberadaan studio kami. Anak-anak, kita mulai lagi dalam pembelajaran kali ini. Gimana, Bos? Daripada nggak kedengaran, Pak. Halo, belum kedengeran? Kameranya gelap. Iya Pak, layarnya gelap Pak, layarnya gelap. Iya Pak. Nggak ada Pak, Hai. Pak. Nggak ada gambar. Wah. Ya. Ya, Pak. tadi barusan Bapak menyampaikan tentang bagaimana menulis Al-Quran. Kita mulai ya anak-anak ya, lanjut ya. Ya Oke. Pak, kedengeran. Oke, kedengeran? Woi, Doni Kasari. Kedengeran? Ya. Jangan sih. Ya, lanjut aja ya. Bapak akan sampaikan bahwa untuk menghafal Al-Quran itu ada beberapa tips yang kalian harus perhatikan. Ya, mau nggak pintar hafal Al-Quran anak-anak? Pak gurunya. Mau Pak, mau. Alhamdulillah. Dengarkan seperti ini. Kalau kalian mau sungguh-sungguh untuk bisa menjadikan hafal Al-Quran, maka yang harus kalian perhatikan seperti ini. Yang pertama, yuk kita lihat nih. Ya, yang pertama. Nggak ada sih Pak. Ya, yang pertama, kalian harus berdoa kepada Allah. Meminta kepada Allah agar kalian diberikan kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Jadi kalau misalnya kalian mengaji aja ya,
Kemudian kalian tidak berdoa. Berdoa dulu, ya Allah, berikanlah aku beri kemudahan untuk menghafal Al-Quran dengan cepat dan mudah. Dan hafalan itu dilakukan ikhlas. Nah, jangan sampai kalian tidak diulang, tidak dilakukan, diikuti, ya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah selalu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ya. Ya, jadi kalian dengarkan terus bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, bacaannya yang tartil, kemudian juga makhrajnya yang tadi Bapak baru disampaikan dari huruf-huruf hijaiyah tadi, kemudian tajwidnya didengarkan dengan teliti dan sebagainya. Kemudian selalu didengarkan, jangan sampai saya sudah apa, sudah selesai, jangan, terus dengarkan, ya. Kemudian yang kedua, cara menyampaikannya. Kita harus diulang-ulang, ya. Contoh misalkan membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, sudah bisa, nggak usah diulang lagi, bagaimana kayaknya bacaannya belum benar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dihafalkan terus misalkan. Nanti akan lihat ya, Bapak akan ajarkan. Berikutnya, menggunakan satu mushaf Al-Quran agar dapat menguatkan hafalan. Al-Qurannya jangan ganti, nantinya lupa. Ya, satu. Halo guys, di sini ada Wandai. Ya, itu. Dibuka bukunya terus. Saya sudah halaman berapa? Halaman 2 dan seterusnya terus nanti berlanjut. Di sini ada Wandai. Nah, yang terakhir nih anak-anak. Tips terakhir. Menjauhi dosa dan maksiat. Apa? Nah, tip yang terakhir adalah menjauhi dosa dan maksiat. Ini terkadang kita lupa. Apa tuh berbuat dosa? Berbohong, ya, membicarakan orang lain. Kurang. Apalagi? Nah, kayak begini nih. Kalau ada orang yang sedang bicara, ngobrol aja, ya. Ayo, kedengaran enggak? Menculik. Halo. Dengarkan. Jauhi dosa. Supaya kita hafal Al-Qur'annya dengan mudah dan cepat. Dan ini yang terakhir, maksiat. Terima kasih anak-anak putri, perempuan ya yang soleh. Alhamdulillah melihat hari ini kalian memakai kerudung. Jangan sampai kalian memakainya bajunya yang luar biasa terbuka. Itu sama aja melakukan Itu nggak boleh, Bang. Nggak boleh. Kemudian yang sopan ya. Tuh, jangan sampai berpakaiannya yang membuat orang menggoda gitu ya. Bajunya dibuka, ya. Pahanya dibuka. Jangan. Ya, atau kata orang sana nak pakainya bajunya seksi wilayah dada. Waduh, bahaya ya. Kemudian bajunya baju bupati. Wah, paha tinggi-tinggi ditutup. Ya, jangan sampai semuanya terbuka. Nanti masuk angin ya. Gitu ya, anak-anak ya. Jadi kita harus menjauhi dosa ya dan maksiat. Insya Allah kalau kalian dalam keadaan bersih, tidak pernah melakukan dosa, kemudian tidak pernah mendekati maksiat, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kalian untuk menghafal Al-Quran. Kenapa anak-anak? Dengan menghafal Al-Quran, maka ayat-ayat Allah masuk dalam tubuh kita yang besok nanti akan bisa melindungi kelak kita dari siksa api neraka. Gitu ya. Lanjutkan. Nah, hari ini Bapak akan mengajak kepada kalian untuk menghafal surat At-Tin yang nanti kalian harus hafal dan kemudian setorkan kepada Bapak atau Ibu guru di sekolah masing-masing ya. Pak, bagaimana Pak cara menghafalnya? Mudah. Di dalam menghafal surat At-Tin di sini ya. Iya. Nanti kita akan dicoba ya kepada Bapak guru kalian yang ada di sekolah masing-masing. Ya, kita lanjutkan. Ya, surat At-Tin, caranya bagaimana?
Kita satu persatu. Ayo kita baca bareng-bareng. Ini apa bacaannya? Ya. Wattini wazaitun. Bisa. Nah, wattini wazaitun. Ini yang pertama. Jadi ayat. Iya, gitu ya. Hafalnya satu persatu. Nah, kemudian ayat kedua. Ya, waturi sini. Iya, betul, pinter. Ya, itu ayat yang kedua. Yang ketiga, ayo baca ini apa? Bahadal baladil amin. Bahadal baladil amin. Nah, dari tiga ayat ini, ya kalian harus hafal nih. Barat. Ya, kalau sudah hafal, diulang lagi, maka kalian akan melanjutkan kepada ayat berikutnya. Nah, apa nih bacanya, Nak? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Iya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini ayat yang keempat. Kalian hafalkan dulu terus. Kemudian lanjut kepada ayat yang berikutnya. Gimana? Baca. Ayo. Coba Muhammad Afan baca Muhammad Afan. Ini ayat yang kelima. Novel. Iya, alhamdulillah bagus. Ya. Coba. Jadi ayat yang keempat dan kelima ini kalian baca terus. Ya. Saya udah hafal semuanya, Pak. Alhamdulillah, ajib. Siapa yang berada yang udah hafal? Saya udah hafal semuanya. Sudah ada hafal semua? Semuanya, Pak. Gilang. Aku udah Gilang. Saya udah hafal, Pak, semuanya. Galang gaming, coba. Galang gaming ayat keempat dan kelima coba baca. Mana nih? Amelia, ayo. Coba gimana? Galang giling. Iya. Sri Mulyati. Iya, oke ya. Bapak lanjutkan kepada surat ayat selanjutnya, Bos. Nah, coba ini baca nih. Amelia coba baca Amelia. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Amelia coba baca ayat yang ke-6 ini. Iya, bacanya illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Saya hafal semuanya, Pak. Alhamdulillah, kalau sudah hafal semua berarti kalian akan dimudahkan oleh Allah untuk selalu menghafal ayat-ayat yang selanjutnya. Iya, sekarang ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 ya. Nah, ayat yang ke-7. Fama yukadzibuka ba'du bidin. Coba Pak Hasan pengen tahu. Kalian baca. Sri Mulyati. Fama yukadzibu ba'du bidin. Iya. Kameranya nggak jelas nih. Iya, fama yukadzibuka ba'du bidin. Iya, pintar.
Iya, bagus. Lanjut ya pada ayat selanjutnya. Ah, coba. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Pintar, alhamdulillah. Iya, alaihissallahu biahkamil hakimin. Sri, coba. Ya udah, gilang-giling sudah. Yuk kasih buka. Apa sih? Ini tuh. Yuk kasih buka bibitin. Alaihissallahu. Amelia coba mau dengar Amelia. Siti Fatimah, ayo Siti Fatimah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Pintar, bagus. Ya, coba lanjutkan ya nanti ya. Ayat berikutnya adalah ya, sudah selesai alhamdulillah. Kali ini anak-anak coba perhatikan pada layar ini kalian tulis ya. Kalian tulis tugas di rumah nanti kalian disetorkan dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru agama di sekolahmu masing-masing. Ya, diantaranya adalah kalian harus menulis surat Yasin. Ya, di buku kalian masing-masing. Ya, kemudian kalian hafalkan surat tadi, dibuatkan video, kirimkan kepada guru agama ya, masing-masing di dalam classroom ya. Ya, tugas ini harus kalian diserahkan di classroom. Ya, halo. Sama artinya Nggak usah sama artinya. Ya, ada dua kalian ditulis di buku tanpa ada artinya. Ya, kemudian ya dipoto, dikirim di classroom. Ya, yang kedua kalian buatkan video hafalan tadi, kemudian ke classroom dikirim ya. Bisa? Siap? Siap? Siap enggak? Kelasan pengen ngomong. Ya. Oke ya. Kalau misalkan kalian sudah paham, sudah ditulis belum? Sudah? Oke ya. Terima kasih. Kalau kalian sudah memahami semua, semoga dalam pembelajaran kali ini kalian diberikan kemudahan, diberikan tambahan ilmu, dan Bapak terima kasih di dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian akan diberikan hal-hal yang bertambah ilmu. Sekali lagi anak-anak, pesan dari Bapak bahwa kalian harus betul-betul gemar membaca Al-Quran. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Siapa orangnya yang mudah untuk senantiasa hafal dengan membaca Al-Quran, insya Allah akan diberikan kemudahan apapun tujuan kalian yang akan diinginkan. Terima kasih Bapak, cukupkan sampai di sini dulu dalam pertemuan pembelajaran gaya baru kali ini bersama Studio Karanganyar, dan Bapak akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali pada pertemuan berikutnya. Halo.